Dan ayahku. Dia tidak senang dengan ibuku. Dia menghabiskan 25 tahun dalam kemarahan. Dia dulu berbohong. Ketika seorang pria benar-benar ingin menikah untuk kedua kalinya. Lalu mereka berpura-pura marah. Imran Mughis. Dan aku tidak kabur dari rumah dengan seseorang. Saya berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri. Tidakkah kamu menganggapnya aneh? Pria bisa menikah 4 kali atas kemauannya sendiri. Tapi aku tidak bisa melakukannya sekali ini. Kamu tidak menyukaiku. Kamu tidak buruk, Imran Mughis. Tetapi kamu kehilangan alasan bagiku untuk menyukaimu. Aku mencintaimu. Jika kau mencintaiku, maka berikanlah aku juga hak untuk mencintaimu. Mengapa hak saya tidak demikian? Haruskah aku menceraikanmu? Beri aku waktu. Biarkan aku sendiri untuk beberapa waktu. Agar aku bisa mulai mencintaimu suatu hari nanti. Maka ingatlah Imran Mughis ini. Ketika hati tidak terlibat dalam perdagangan tubuh, maka itu adalah perdagangan yang rugi. Bisakah aku tidur di sini untuk malam ini? Hanya aku bisa tidur di lantai. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Lalu dia meraih tanganmu dan meninggalkanmu di sini. Ya. Apakah dia tidak mengatakan apapun ketika dia meninggalkanmu di sini? Dia bilang jangan cerai dariku. Jika aku menerima hakmu untuk mencintai seseorang, maka kamu juga harus menerima hakku untuk mencintai. Oh, dia mulai mengatakan hal-hal hebat. Inilah mengapa menurutku bahwa dia benar-benar mencintaiku. Lihat. Lihat apa? Kamu sedang memikirkanmu. Ya, aku sedang berpikir. Apa salahnya? Jika aku mencintai seseorang, akankah aku mulai membenci orang lain? Bukan begitu. Mereka yang mencintai, mereka mencintai semua orang. Tapi kekasih mereka sebenarnya adalah satu. Who? Saya Nur Muhammad. Katakan kebenarannya. Kamu mengatakan kebenaran. Kamu pandai dalam hal itu. Afia, katakan padaku dengan jelas di mana Wali. Di mana kamu menyembunyikannya? Teta. Si malang itu, anak dari ayahnya, yang dulu selalu melayani kamu. Kalau begitu beritahu aku di mana dia. Aku mengusirnya dari rumah, tapi dia tidak kembali. Membuatnya mengerti, aku adalah ibunya. Aku bisa memukulnya jika aku mau. Kamu menipuku. Menipu. Tidak, Nur Muhammad. Kamu sendiri sangat berbakat dalam hal itu. Jangan bersikap kasar padaku di depan anak perempuanku. Kendalikan dirimu. Beritahu aku Zuleha. Di mana Wali? Dubai. Apa? Dubai. Dan di mana uangnya? Uang. Bahwa kamu tidak memberi kami lagi.
Saya berbicara tentang uang saya sendiri. Akun cadangan saya, ruang pamer saya. Wali, dia telah merampok segalanya. Liha. Ayah dan anak keduanya adalah pencuri. Seseorang merampok kita. Seseorang merampokmu dan pergi. Dia meneleponku hari ini. Dia memberitahuku bahwa dia sudah sampai di Dubai. Aku juga mengambil uang ayah. Aku juga berpikir kamu tidak lagi membutuhkan uang. Untukmu cinta sudah cukup. Jadi katakan padaku, bagaimana kabar Bushra kita? Kamu menganggap masalah ini sangat mudah. Jangan terlalu mudah mempercayaiku. Jika saya tidak mendapatkan uang saya kembali, aku akan serahkan kalian semua ke polisi. Semua artinya? Permalukanlah aku, dan jangan permalukan. Siapapun itu. Jika ada seseorang yang terlibat di dalamnya, jika ada seseorang yang mengambil bagian di dalamnya, maka dia harus masuk penjara. Kalau begitu, mari kita bertemu di penjara. Jika kita tidak bertemu di sana, kita akan bertemu di pengadilan. Tapi ingat satu hal Nur Muhammad Sahab. Jika aku tidak membuatmu mengingat ibumu, kalau begitu jangan panggil aku Afia. Datang pada gadis, mengepak barang bawaanmu. Simpan saja 4 gaun untuk dipakai. Tidak ada barang bawaan lagi, akan dianggap sebagai pencurian. Semua perhiasan yang kau berikan padaku, saya telah memisahkannya dengan semua tanda terima. Mereka ada di lemari. Aku hanya mengambil apa yang ayahku berikan padaku. Dan rumah ini, Anda sudah mengambil nama kuasa hukum. Oleh karena itu tidak perlu dipindahkan. Dan sisa barang bawaannya. Sejujurnya, aku biarkan saja seperti ini, aku bahkan tidak mengambil jarum suntik. Ayo gadis-gadis. Dan sebelum berangkat, perhatikan pria ini dengan seksama. Ayah, ketika dia adalah kekasih wanita lain, dia terlihat seperti ini. WHO. Aku adalah Yusuf. Daaji tidak ada di rumah. Kamu di sini. Aku ingin bertemu denganmu. Datang. Duduk. Tidak. Aku akan bicara sambil berdiri di sini. Lalu bicara. Kamu mencintaiku kan? Berbicara. Maukah kamu menikah denganku? Atau akan terus berpura-pura mencintaiku? Teh. Maukah kau menikah denganku jika aku menjawab ya? Ya. Tapi kau tidak mencintaiku? Siapa yang membawa usulan seperti itu? Dengan kemarahan di mata, kelelahan dan kepahitan dalam suaramu. Siapa bilang aku mencintaimu? Apakah ada yang sudah memberitahumu? Kamu pasti berpikir aku bisa menjadi pilihan. Pilihan seorang pria yang kalah. Kamu ingin membalas dendam padanya?
Tidak. Aku ingin memberi penghargaan. Kamu telah mengasihiku, berarti kamu telah menghormati aku. Aku tahu cinta. Itulah sebabnya aku tahu apa yang mungkin kamu alami. Dengan cara seperti ini citra cinta bisa hancur. Jika semua kekasih tidak bisa bertemu, banyak orang tidak akan mencintai karena takut. Dengan cara ini, kekuatan kebencian akan tumbuh. Ayo pergi. Saya siap. Menikahlah denganku. Kenapa kamu tersenyum? Aku benar. Aku juga akan mencintaimu saat aku menikahimu. Lupakan semuanya apa yang terjadi. Kamu bisa menggunakan namanya untuk membuat lelucon. Sepertinya kamu bertekad. Aku percaya jika kamu gagal dalam cinta sekali, lalu lakukan kedua kalinya. Semua orang melakukan ini. Mereka mencintai dan menikahi orang yang berbeda. Mereka juga senang. Dan jika dia kembali, suatu hari seseorang membunyikan bel. Ketika aku membuka pintu, dia berdiri di sana dengan barang bawaannya. Apa yang akan kukatakan padanya? Dia tidak akan datang. Gadis-gadis sangat berkompromi. Mereka melupakan cinta mereka sebelum menandatangani kontrak pernikahan. Kamu hanya tahu satu gadis seperti itu. Berbicara seolah-olah Anda telah melihat dunia. Dia bilang padaku bahwa dia menelepon ayahnya untuk menjemputnya. Dan mengambilnya seperti ini, seolah dia direnggut dariku. Setidaknya tanyakan siapa yang ada di pintu sebelum membukanya. Aku tahu kamu ada di pintu. Kemari, duduklah di sini. Apa yang terjadi? Yusuf datang ke sini di malam hari. Sungguh. Tapi dia tidak menemuiku sekarang. Dia datang ke sini, apa yang dia katakan? Dia memintaku untuk menikah dengannya. Apa? Kamu merasa buruk. Bukan. Sehat. Dia seharusnya berbicara padaku tentang hal itu. Apakah kamu akan menikahinya? Apa maksudmu? Dia berbicara padaku karena dia ingin menikahiku. Kenapa kamu begitu marah? Apa yang terjadi? Apakah dia mengatakan hal lainnya? Apalagi yang akan dia katakan? Saya bertanya mengapa dia merasa seperti itu. Zuleha tidak ada dalam hidupnya dan aku adalah pilihan kedua. Apakah kamu sudah menceritakannya? Apa? Bahwa aku bisa menjadi pilihan keduanya. Apakah kamu sudah gila? Haruskah aku memberitahunya? Aku adalah saudaramu. Kamu telah melakukan sesuatu, hal yang tidak boleh dilakukan seorang saudara. Jadi kupikir kau mungkin mengatakan itu padanya. Mengapa kamu tidak memikirkan Madeha? Dibuat. Kamu menelepon ayah Zuleha ketika dia memintamu untuk melakukannya. Kamu menyuruhnya untuk membawanya. Dan dengan cara seperti itu, kamu menciptakan semua drama. Kenapa Dai? Kenapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu tidak berpikir mengapa dia melakukan ini? Saya tahu mengapa dia melakukan ini. Ayo, mobil Van MU sudah datang. Ambillah itu. Aku pergi ke rumah mereka untuk bertemu Madeha. Dia pikir aku harus menikahi Madeha. WHO. Dia. Aku menyuruhnya untuk menikah denganku. Dia sedang berbicara tentang Madeha. Apa yang dia katakan? Apa yang bisa dia katakan? Dia sangat mencintainya. Jika kamu menatap matanya, yang terlihat hanya Yusuf dan Yusuf. Dia menolak. Dia bilang dia tidak bisa menikah denganku. Tapi dia tidak mengatakannya dari hati. Kalian berdua pergi dan bicara dengan Daji. Dia ingin aku menikahi Madeha.
Dan aku juga menginginkan ini. Ayo putri. Rumah siapa ini? Milik kita. Kami memilikinya. Tidak. Tidak ada sewa. Sebenarnya aku mendapatkan ini pada hari itu, ketika ayahmu menikah. Itu kecil. Kami tidak takut keluar dari sini dalam keadaan malu. Kami tidak akan kembali ke rumah. Liha. Hal ini masih menjadi pertanyaan. Aku tidak bertanya. Saya hanya mengonfirmasi bahwa kita tidak seharusnya pulang ke rumah karena takut. Siapa yang akan kamu takuti? Putri, kamu harus takut dalam hal cinta atau rasa hormat. Ayahmu tidak pernah mencintaiku. Dia juga tidak membiarkan rasa hormat itu tetap ada. Sekarang takut tentang apa? Di mana Hajra ini? Kalian taruh barang bawaannya. Pengacaranya akan datang sebentar lagi. Pengacara. Ya. Aku akan menceraikan ayahmu. Ayahmu bukan lagi milik kami. Dan dengan mengirimkannya pemberitahuan, saya ingin memberitahunya. Nur Muhammad. Kami bukan milikmu lagi juga. Nur Muhammad katakan padaku kau akan membawaku kemana? Di rumah saudara perempuan. Di rumah saudara perempuan? Mengapa? Saya tidak ingin pergi ke sana. Busra, aku dalam kondisi yang sangat buruk. Saya membayar tagihan hotel dengan menjual perhiasan. Dan sekarang jika saya menyewa rumah, kalau begitu aku harus menjual mobil ini juga. Mengapa rumah disewakan? Apa yang akan kamu lakukan pada rumah yang sekarang atas namamu? Itu bukan rumahku. Itu rumah Afia, dia pemiliknya. Kamu berbohong Nur Muhammad. Surat kuasa atas nama Anda. Kamu sekarang memiliki rumah itu. Akan membicarakannya nanti malam. Kita akan membicarakannya sekarang. Jika kamu akan membawaku ke rumah kakak. Kalau begitu kamu akan membicarakannya. Kami akan memutuskan apa yang akan kami lakukan. Apa permusuhanmu dengan saudara perempuanmu? Dia telah membantumu. Membantuku? Ya Busra, dia telah menyukaimu. Dia membuatku menikahimu. Oh benarkah? Jadi kebaikan ini ditujukan kepadaku? Biarkan saja Nur Muhammad dengan menikahkan aku denganmu. Kakak telah berbuat baik padamu, bukan padaku. Saya sudah duduk di rumahnya sejak 8 tahun lalu. Kamu harus mengubah pikiranmu tentang kakak. Kita mungkin perlu mendapatkan bantuan saudara perempuan di masa depan. Membutuhkan. Apa maksudmu? Maksudku adalah sampai Walid mengembalikan uangku. Sampai kondisiku tidak membaik, kamu harus tinggal di rumah kakak. Aku harus. Dan kamu? Di mana kamu akan tinggal? Aku akan pergi ke Dubai untuk menemukan Wali. Tetapi, kamu bilang padaku bahwa kamu akan mengajukan pengaduan terhadap Afia. Dan Wali akan kembali sendiri. Dia akan mengembalikan uang itu dan duduk di kakimu. Niatku telah berubah. Aku akan pergi ke anakku dan meminta serta membujuknya. Saya hanya memiliki satu putra. Dia marah padaku. Afia juga marah padamu. Pergi, meminta dan membujuknya juga. Aku juga akan menghibur Afia. Aku akan meminta padanya, aku akan memohon padanya juga, tapi aku akan menghiburnya juga. Wah Nur Muhammad, wah. Itu berarti Bushra tidak termasuk di sini maupun di sana. Ini bukan saatnya untuk menjadi emosional atau marah. Seseorang telah memberitahuku bahwa Afia sedang mengajukan gugatan cerai. Dia sedang mengirim pemberitahuan. Jika Afia ceraikan aku, rumahku akan hancur, Busra. Rumahku? Apa yang akan terjadi pada rumahku? Kamu akan tetap di tempatmu, Busra. Kenapa kamu peduli? Kamu dulu tinggal di rumah kakak. Sekarang kamu akan tinggal di rumah kakak lagi. Datang.
Paman sudah datang. Datang. Salam kenal kakak. Apa yang terjadi? Ada apa dengan kepalamu? Kamu baik-baik saja. Menyalakan lampu. Lampu tidak akan menyala. Duduklah di sini. Dan kamu pergi keluar. Mengapa kamu menatapku? Keluar dari kamarku. Pergi. Kakak, kesehatanmu tidak baik. Kesehatanmu tidak baik. Kamu hanya butuh dia mengkhianati adikmu. Apa pengkhianatan saudari? Aku pergi berbulan madu. Dan bulan madu itu menghancurkanku. Tahukah kamu apa yang terjadi? Wali menjual showroom saya. Dia menarik semua uang dari bank. Dia telah melarikan diri ke Dubai. Dia sudah pergi ke Dubai juga. Siapa yang pergi? Imran Mukhes. Dia mengatakan bahwa dia akan tinggal di sana sepanjang hidupnya. Aku akan terus mengirimkan uang kepadamu dan memanggilmu ke festival DLL. Dia membawa Zuleha bersamanya. Dia sudah menceraikannya. Apa? Perceraian? Dia bilang kalau ibu, bahwa aku benar-benar jatuh cinta pada Zulekha. Persetan dengan cintanya, saudari. Cinta macam apa yang dia cintai dan menceraikannya? Dia juga menjawab ini. Dia bilang dia jatuh cinta dan kemudian mengetahui bahwa aku tidak akan bisa hidup tanpa Zulekha. Dia berbohong, dia mengatakan omong kosong. Itu bukan omong kosong. Dia berkata bahwa dia mulai mati dengan berpikir bahwa bagaimana Zulekha bisa hidup tanpa Yusuf? Nudra berpikir bahwa Anda tidak akan menolak hubungan Yusuf. Tetapi, Anda telah menolaknya dengan tegas. Saya minta maaf. Putri, dia membutuhkanmu. Saya pikir itu. Ada kemungkinan bahwa saya salah. Paman, dia tidak akan berbicara di depanku. Aku akan datang sebentar lagi. Apakah aku salah, anakku? Ya. Pertama kali aku merasakan itu, dia akan datang padaku untuk menyembuhkan rasa sakitnya. Aku merasa baik saat itu. Aku kenal dia. Aku bisa mengerti dia sedikit. Saya merasakan bahwa aku bisa mengisi kekosongan Zulekha. Tapi tidak sekarang. Mengapa? Kenapa tidak sekarang? Saya pikir untuk mengisi kekosongan laki-laki. Wanita telah kehilangan rasa hormat dari wanita lain. Jika aku mengisi kekosongan Zulha, orang akan berpikir bahwa cinta bukanlah sebuah perasaan, tapi penyakit. Setiap anak laki-laki yang tidak berhasil dalam cinta bisa menemukan gadis baru dan disembuhkan. Sejujurnya cinta tak bisa dibagi. Itu tidak berkurang jika tidak berhasil. Dan kekosongan itu tidak dapat diisi. Katakan padanya. Hari di mana aku menemukan bahwa dia mencintai Zulekha. Saya sangat kesal. Tapi suatu hari dia datang padaku untuk berbicara tentang pernikahan. Aku sangat terluka. Jadi kamu ingin orang yang mencintai itu mati.
Lalu bagaimana dunia ini akan bekerja? Di sini kamu jatuh cinta dan juga menjadi tidak sukses. Apa yang akan terjadi pada mereka yang gagal dalam cinta? Beritahu saya. Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Tapi kamu belum menjawab satu hal ini. Itulah yang akan terjadi pada orang yang gagal dalam cinta. Oke, sekarang ingat dan setidaknya beritahu aku bahwa ketika seseorang tidak berhasil dalam cinta, apa yang sebenarnya terjadi? Salah satu dari mereka menikah di tempat lain, bukan? Di hadapanmu? Mengapa salah jika pihak lain menikah di tempat lain? Bukan seperti itu, anakku. Bukan begitu. Antara kesuksesan dan kegagalan, kita juga harus memberi jalan pada kehidupan. Lalu dilanjutkan. Dan begitulah kehidupan terus berjalan. Aku tidak di sini untuk menanyakan obat untuk Yusuf. Aku juga tidak menyuruhmu untuk mengisi kekosongan Zulekha. Saya di sini hanya untuk mengatakan bahwa Yusuf sedang dijual. Ayo beli dia. Aku akan memanggilmu Zulekha. Apakah kamu menikah dengan saudara perempuan Madeha? Dia juga baik, tapi Anda harus memutuskan dengan bijak bahwa kamu akan menikahinya. Kerjakan pekerjaan rumahmu. Itu yang sedang aku lakukan. Tapi aku sangat terganggu karenamu. Aku tidak tahu itu. Apakah kita akan pergi ke Madeha, saudari atau Zulekha, saudara perempuan di hari pernikahan? Diam. Dia sudah menikah. Telepon berdering. Halo. Madeha sedang berbicara. Ya Madeha, apa kabar? Aku baik-baik saja. Apa kabarmu? Menurutku aku sangat normal. Maukah kau menikah denganku jika kau menjadi normal? Di mana ayah? Dia sudah pergi. Apakah kamu menolaknya? Mereka tidak membiarkanku menolak. Oke, kamu di mana? Di rumah. Kalau begitu datanglah dan bawa aku. Kemana? Mau bawa kamu kemana? Tetapi, kamu akan menikahiku. Jadi ajak aku berkencan. Kita akan makan. Kita akan berbicara secara romantis. Kamu punya uang? Ya, saya punya uang. Aku juga punya mereka. Apakah Daaji tidak akan menghentikanmu? Mengapa dia berhenti sekarang? Di atas skuter? Apalagi, kamu punya sepeda sampai sekarang? Ya. Ayo, aku menunggu. Selamat tinggal. Pakai kemeja biru untuk pergi bersamanya. Kamu terlihat cantik. Bagaimana kamu tahu? Aku bahkan tahu kalau adik Zulekha suka warna hitam. Punya ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang membuat resume. Resume artinya, kamu akan melakukan pekerjaan sekarang. Ya, Apakah kamu bertanya pada ibu? ya, dia bilang kamu bisa melakukannya. Apa yang terjadi sekarang? Katakan padaku kebenarannya. Apakah kamu meninggalkan mereka yang tertinggal? Ya, Apakah kamu tidak merindukannya juga?
WHO. Yang rela dipukuli demi kamu. Aku merindukannya. Lalu aku berdoa untuknya dan aku lupa. Doakan dia agar dia menikah dengan Madeha. Maka aku akan berdoa untuk diriku sendiri juga. Apakah dia menikahi Madeha? Apakah kamu tahu? Nama Madeha bukan Zuleha. Itulah sebabnya dia tertipu. Kalau tidak, dia akan pergi ke rumahnya dan bertanya, "Apakah nama Anda Zuleha?" Lalu dengarkan, "Nama saya adalah Yusuf." Maka dia tidak akan dipukul atau dipermalukan. Dan aku tidak akan berada dalam hidupnya. Jika memang begitu, kenapa kamu bercerai dengan Imran? Aku bersumpah aku tidak bertanya padanya. Dia benar-benar memberiku hadiah. Ketika dia pikir dia telah menghancurkan hidupku. Lalu dia menghancurkan hidupnya juga untuk menyamakannya. Apakah kamu kenal Hajra? Ketika seorang pria jatuh cinta, maka orang itu benar-benar berubah, Harja. Ketika dia menyakiti seseorang, dia juga akan terluka. Kamu benar-benar mulai merindukannya. Aku merasa sayang padanya. Tapi bukan berarti aku telah jatuh cinta padanya. Ketika kamu jatuh cinta dengan satu orang, lalu kamu mulai mencintai semua orang. Semoga Tuhan membuatnya bahagia. Dia tidak akan menikahi Yusuf. Aku tahu itu. Dia akan menikahi Madeha. Siapa Madeha? Orang yang datang ke rumah kami. Sebagai temannya. Baiklah. Siapa bilang kalau Yusuf akan mati tanpa Zulekha? Tidak hanya itu, Ibu. Dia mengatakan banyak hal. Dia dipukuli habis-habisan. Oh, taruh salad di sini. Kenapa kamu tidak bereaksi? Kamu tidak merasa sedih atau terkejut? Hari di mana aku mulai mengenal. Aku sangat menderita. Saya punya kondisi yang sama. Saya bertanya padanya, "Mengapa kamu melakukan ini?" Tak ada seorang pun yang membagi cintanya. Kemudian, dia bilang aku menyimpan cinta itu, tapi menyerahkan Yusuf. Saya pikir itu jawaban yang salah. Tapi kemudian aku memikirkannya. Siapa yang telah mencintai? Dia punya hak untuk memberikan cinta. Dia bisa menyimpannya. Atau memberikannya kepada seseorang seperti Madeha untuk menyimpannya. Cinta sejatinya. Kamu terluka. Tapi aku tidak terluka. Menurutku itu adalah cinta yang memberimu kekuatan untuk melepaskan kekasihmu. Aku juga jadi tahu apa yang juga dipikirkan Wajih Ahmed. kamu akan pulang lebih awal. Apa maksudmu? Maukah kamu mengajakku ke rumahmu setelah menikah? Tentu saja aku akan. Kapan? Kapan kamu akan pergi ke kantor? Apakah kamu tidak akan segera pulang? Maksudku, kamu ingin datang kepadaku lebih awal. Tentu saja aku akan. Berapa kali kamu akan mengajakku keluar dalam seminggu? Kapanpun kamu mau. Lalu kita akan pergi ke bioskop setidaknya seminggu sekali. Kanan.
Maukah kamu mencintaiku?